Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, dan sekarang kita akan memperjelas atau akan membahas tentang unsur predictable. Kita telah tahu bahwa jikalau dalam suatu atom dia ingin memiliki besar uh, elektron untuk mencapai kesetimbangan elektrovalensinya yakni sebesar 8. Nah, maka dari itu dibuatlah sistem periodik atau tabel sistem periodik untuk mengelompokkan unsur-unsur yang telah memiliki besar elektrovalensi yang sama. Nah, di sini kita lihat yang pertama kita bahas adalah gas mulia. Unsur gas mulia ini adalah unsur yang telah mencapai kestabilan atau setiap elemen ya setelah mencapai uh, kestabilan dari elektrovalensi sebesar 8 sehingga dia tidak memerlukan untuk berinteraksi dengan unsur lainnya. Nah, dari tiap unsur mereka dikelompokkan berdasarkan secara kolom ya, dikelompokkan berdasarkan besarnya elektrovalensi masing-masing. Jika besar elektrovalensi yang mereka miliki sama, mereka digolongkan dalam satu golongan. Contohnya di sini adalah logam alkali. Logam alkali memiliki kelebihan elektron atau elektrovalensi atau biasa kita sebut elektron keluar sebesar satu atau sebanyak satu. Nah, maka dari itu begitu pula dengan lithium. Lithium yang memiliki unsur sebesar 3 memiliki golongan satu. Nah, di sini kita memiliki uh, alkali alkali tanah. Kalau tahu golongan 2, golongan 2A. Golongan 2 ini artinya dia memiliki elektron valensi atau elektron terluar sebesar 2, 2 elektron. Maka dari itu, ketika kita memiliki hidrogen yang memiliki satu elektron keluar dan empat maksud saya dua elektron keluar dari berilium. Di sini sebenarnya terlihat tingkat dari elektronegatifan masing-masing. Ketika uh, ketika elemen yang memiliki elektron lebih banyak daripada yang lain, maka bisa dibilang sifat elektronegatifnya akan lebih besar yang memiliki elektron sebesar satu kelebihannya. Ini berlaku untuk antara logam alkali atau alkali tanah. Atau bisa kita bilang bahwa yang sangat reaktif adalah alkali atau logam alkali ya, bukan alkali tanah. Jadi alkali tanah itu memang reaktif atau sangat bereaksi gitu. Sedangkan logam alkali lebih reaktif dibanding dengan logam alkali tanah. Nah, kita melihat beberapa kolom dari unsur-unsur yang berwarna pink ini. Ini merupakan semua unsur yang memiliki outer space atau ultraviolensi di mana yang ia miliki adalah subselnya atau lapisan subnya dari tiap lapisan atau bisa kita bilang sebagai golongan D. Nah, di sini mereka kelebihan 2 elektron masing-masing. Nah, sebenarnya logam ini bisa kita bilang sebagai logam atau golongan 3 ya, maksud saya golongan 3, golongan B maksud saya. Nah, mereka memiliki potensial elektron yang cukup cukup besar ketika mereka ingin melepaskan elektron yang ada di dalam diri mereka. Mereka memiliki uh, subsel atau lapisan lapisan sub yang memiliki 2 elektron keluar. Nah, maka dari itu biasanya kalau misalnya kita memberikan atau menjadikannya ion,
maka yang dapat berkurang elektron valensinya adalah bukan dari subselnya, tapi dari sel terluarnya. Nah, itulah ketika kita lihat eh, ketika telur telah habis, sedangkan ion yang dibutuhkan masih kurang, maka diambillah dari subsel. Seperti itu. Berbicara tentang unsur-unsur yang ada di sistem periodik ini, sebenarnya kita telah memiliki logam-logam seperti aluminium, timbal, zinc yang masuk di golongan golongan A. Jadi tak hanya unsur-unsur logam yang kita sering kenal ada di uh, golongan subsel tadi, tapi ternyata di golongan A kita pun ada uh, unsur-unsur yang logam yang bisa kita kenal seperti itu. Nah, yang pasti prinsipnya dari tiap unsur yang ada dalam sistem periodik, intinya mereka tuh saling bertukar elektron untuk mendapatkan atau mencapai kestabilannya, yakni sebesar 8 elektron. Nah, ketika sebuah atom atau sebuah nukleus dikelilingi oleh elektron-elektron, nah maka dari itu ketika mereka bertemu atau terjadi interaksi satu sama lain, maka akan ada keadaan saling menyeimbangkan atau saling menstabilkan diri, yakni dengan cara meminta atau maksudnya menerima atau memberikan elektron. Nah, di sini contohnya mungkin AL atau di situ AL memiliki kelebihan 3 sebanyak 3 elektron keluar. Nah, ketika bertemu dengan suatu golongan yang membutuhkan elektron sebesar 3, maka dia akan saling bersatu dan menjadikan pasangan ion, pasangan atom seperti itu. Nah, ketika sebuah logam, walaupun bentuknya logam, namun dia dapat bereaksi dengan unsur non-logam atau logam lagi. Itu biasa dibilang sebagai ion kovalen atau ion koordinasi dan sebagainya. Itu tergantung pada tipe dalam pemberian atau sharing elektronnya sendiri. Nah, biasanya kita dapat membagi-bagi grup ini. Sekali lagi kita lihat berdasarkan elektron valensinya. Dan di sini terdapat golongan 3A. Golongan 3A artinya 3 elektron keluar dari 3 elektron yang berada di lapisan terluar, maksud saya. Itu kan dengan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Nah, mereka membutuhkan elektron namun nilainya makin kecil. Nah, mungkin dapat dipahami terlebih dahulu ya bahwa pembagian golongan itu dalam kolom sistemnya. Sedangkan untuk periode itu artinya adalah elektron keluar itu berapa lapisan. Maksud saya lapisan terluar tuh ada di berapa lapisan seperti itu. Ketika hidrogen hanya memiliki satu lapisan karena dia memiliki satu elektron. Dan artinya dia bisa berinteraksi dengan unsur-unsur seperti yang ada di halogen atau golongan 7A, karena golongan 7A memerlukan satu elektron dari salah satu unsur yang ada di golongan 1A. Intinya mereka saling berbagi elektron dan saling menyeimbangkan. Kita lihat di sini ada unsur-unsur non-logam seperti karbon yang warna hijau ini ya, ini unsur non-logam. Karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, dan silikon seperti itu.
itu merupakan unsur-unsur yang termasuk logam, karena pada dasarnya bisa dibiarkan logam dan logam adalah dari kandungan atom itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat gas mulia. Sebenarnya apa sih yang menarik dari gas mulia ini? Ya, intinya mereka memiliki 8 elektron terluar, atau dalam satu terluar juga memiliki 8 elektron, yang artinya mereka tidak perlu lagi berinteraksi satu sama lain dengan orang lain ataupun siapa yang kerja di tengah-tengah yang kerja bersama gas mulia ini gitu. Jadi intinya gas mulia ini telah sangat memiliki kestabilan yang tinggi. Nah, kita lihat di sini bahwa menurut periode yang tadi saya jelaskan, bahwa tiap periode menggambarkan lapisan terluar. Di sini saya helium sebagai patokan dari 1s2. Terus lalu Na atau neon sebagai patokan dari 2s2 atau 4. Biasanya kita kalau misalnya untuk mendapatkan sebuah unsur atau nomor atom atau hal yang ingin diketahui dari suatu atom, patokan itu patokan seperti He, maksudnya helium memiliki patokan 2, neon 4, Hr 8, Kr sekian, X sekian, dan sekian, agar mempermudah mereka dalam pembelajaran untuk mengenal sistem tabel periodik. Jadi sebenarnya intinya tabel periodik ini pun sangat menarik untuk dibahas. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.